memainkan Gali Freitas sejak menit pertama pertandingan. Persebaya Surabaya terus mencari strategi terbaik untuk meraih kemenangan. Salah satu pemain yang diharapkan dapat menjadi kunci kemenangan adalah Gali Freitas. Gali Freitas telah membuktikan kualitasnya bersama Persebaya Surabaya saat menghadapi Bali United di pekan ketiga Super League 2025-2026. Dia sukses mencetak 1 gol yang mengakhiri pesta gol Persebaya. Bonek mania penuh berharap kepada pelatih Eduardo Perez untuk memainkan Gali Freitas sejak menit awal pertandingan. Dengan kemampuan dan pengalamannya, Gali Freitas dapat menjadi penentu kemenangan Persebaya. Apakah Eduardo Perez akan mempercayakan Gali Freitas sebagai starter dalam pertandingan berikutnya? Keputusan ini dapat menjadi kunci bagi Persebaya untuk meraih hasil maksimal. Kita tunggu saja langkah apa yang akan diambil oleh Eduardo Perez. Apakah Gali Freitas akan menjadi starter dan membawa Persebaya menuju tren positif meraih kemenangan? Rekap transfer pemain Persebaya Surabaya musim ini. Inilah rekap transfer Persebaya Surabaya setelah bursa transfer Super League 2025-2026 resmi ditutup. Dilansir dari laman resmi klub, Selasa, 2 September 2025, dalam bursa transfer musim panas ini, Persebaya Surabaya menggait 14 pemain, baik asing maupun lokal. Sementara dalam bursa transfer keluar, Persebaya Surabaya melepas 15 pemain. Dalam bursa transfer masuk, Persebaya Surabaya menjadi sorotan setelah mendatangkan Rahmat Irianto dari Persik Bandung. Rahmat Irianto merupakan putra legenda Persebaya Surabaya, mendiang Bejo Sugiantoro. Kembalinya Rahmat Irianto ke pelukan Persebaya Surabaya tak ayal membuat bonek girang. Sementara dari transfer masuk asing, bonek menyoroti pembelian Diego Mauricio, penyerang asal Brasil. Sebagian bonek protes terhadap pembelian ini lantaran pemain terlalu tua, yakni 34 tahun ditambah performanya yang kurang memberikan kontribusi pada tim. Lebih lanjut, Persebaya Surabaya juga mempromosikan beberapa talenta muda dari Persebaya Youth dan kelompok usia. Dalam bursa transfer keluar, Persebaya Surabaya secara mengejutkan melepas gelandang bertahan mereka, Muhammad Rashid, padahal performanya bagus. Selain Rashid, bonek juga menyayangkan lepasnya bek tangguh Slavko Damianovic dari Persebaya Surabaya. Mikael Tata janji membawa timnas Indonesia menang. Bintang muda Persebaya Surabaya Mikael Tata menegaskan tekadnya untuk membawa timnas Indonesia U23 meraih kemenangan atas Laos. Laga perdana Grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 itu akan berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Rabu 3/9/2025 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mikael Tata menjadi salah satu sorotan dalam skuad Garuda Muda. Pemain bertalenta itu datang dengan optimisme tinggi untuk memimpin rekan-rekannya meraih hasil terbaik di depan publik sendiri. Menurut dia, kondisi seluruh pemain saat ini sangat baik. Persiapan yang dilakukan dalam sesi latihan berjalan lancar dan menambah kepercayaan diri untuk menghadapi laga pembuka. Kondisi pemain semua sangat baik dan siap untuk laga malam nanti. Kami sudah mempersiapkan di latihan dan siap mendapatkan kemenangan besok, tegas Mikael Tata dalam sesi jumpa pers Selasa 2/9/2025. Pembuktian kualitas terbaik dari Eduardo Perez. Pelatih kepala Persebaya Surabaya telah membuktikan dirinya sebagai pelatih yang handal setelah dikritik keras oleh bonek karena kekalahan di pekan pertama Super League. Eduardo Perez membalas kritik dengan 2 kemenangan beruntun di pertandingan selanjutnya. Keberhasilannya meracik tim Persebaya Surabaya membuat banyak orang terkesan. Banyak bonek yang tidak menyangka bahwa pelatih asal Spanyol ini mampu membawa Persebaya kembali ke ciri khas permainan mereka. Era kejayaan Persebaya di bawah asuhan Coach Aji Santoso sepertinya akan terulang kembali. Kualitas Eduardo Perez sebagai pelatih telah terbukti. Apakah dia dapat terus mempertahankan performa tim Persebaya dan membawa mereka menuju kesuksesan di musim ini?
Kita tunggu saja langkah selanjutnya dari Eduardo Perez dan Persebaya Surabaya. Apakah mereka dapat terus menunjukkan performa yang impresif? Persebaya siap menghadapi kekuatan Super Persib. Persebaya Surabaya wajib melakukan persiapan ekstra menjelang pertandingan pekan kelima melawan Persib Bandung di Gelora Bandung Lautan Api. Laga tunda melawan PSM Makassar menjadi modal berharga Persebaya untuk melakukan persiapan lebih maksimal saat melawan Persib Bandung. Persebaya wajib mewaspadai dua pemain baru berlabel pemain Timnas Indonesia yang baru saja didatangkan Persib Bandung. Rekrutan baru Tom Haye dengan Eliano Rigenders tentu menambah kekuatan tim terutama di lini tengah dan sayap. Persebaya akan bertandang ke markas Persib pada Jumat 12 September 2025. Komposisi skuad Persib sangat mewah, bertabur bintang. Beberapa pemain andalan Timnas Indonesia menjadi pemain Persib Bandung. Kehadiran Tom Haye dan Eliano Rigenders di Persib Bandung tentu membuat Eduardo Perez Moran harus memutar otak untuk meracik strategi terbaik untuk mencuri poin di kandang Persib Bandung. Eduardo Perez Moran akan mempersiapkan strategi dan kondisi fisik tim terbaiknya untuk meraih kemenangan dan memperbaiki posisi klasemen Super League 2025-2026. Hernando Ari siap tampil all out bersama Timnas. Timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba resmi pada FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya, 5 dan 8 September 2025. Pertandingan ini menjadi ajang pemanasan sebelum skuad Garuda menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Dalam agenda tersebut, Indonesia dijadwalkan menghadapi Chinese Taipei dan Lebanon. Chinese Taipei masuk menggantikan Kuwait yang sebelumnya membatalkan pertandingan. Salah satu pemain yang mendapat panggilan adalah kiper Persebaya, Hernando Ari. Kiper berusia 23 tahun ini mengaku bersyukur kembali dipercaya membela timnas. Pertama-tama saya senang karena mendapatkan panggilan, sedangkan untuk persiapan, saya mengikuti jadwal latihan yang telah ditentukan seperti biasanya, ungkapnya. Meski belum bergabung dalam pemusatan latihan, Hernando tetap berlatih intensif bersama Persebaya. Ia menegaskan ingin tampil maksimal agar bisa membantu Indonesia menghadapi lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak di babak kualifikasi mendatang. Sinyal kepulangan Marcelino ke Persebaya. Sinyal janggal Marcelino Ferdinand stay jadi cadangan mati, camat di Oxford United atau comeback ke Persebaya Surabaya. Jika banyak pemain cenderung was-was apabila belum mendapatkan klub baru di deadline day, hal itu tak berlaku bagi Marcelino Ferdinand. Pasalnya, Marcelino Ferdinand justru tebar kode dengan sudah berada di Surabaya untuk membela timnas Indonesia di FIFA Matchday September ketimbang bertahan lebih lama di Inggris atau negara lain untuk urus transfernya jika pilih hengkang. Lantas, akankah kedatangan Marcelino Ferdinand ke Surabaya selain untuk membela timnas Indonesia ada kaitannya juga dengan proses negosiasi dengan Bajul Ijo? Belum dapat diketahui persis apakah Marcelino Ferdinand juga turut bernegosiasi dengan Persebaya Surabaya saat kembali pulang ke Surabaya untuk bermain dengan timnas Indonesia. Menilik kabar terkini, Persebaya Surabaya dikabarkan masih akan menambah satu nama untuk memperkuat kedalaman skuadnya.